Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Teman-teman yang saya cintai, seperti biasanya sebelum kita mulai kita doa dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, nasrun minallahi wa fathun qarib. Kita masih mengkaji kitab Al-Wafi, syarahnya Arba'in Nawawi, yang disyarah oleh dua doktor, yaitu yang pertama Dr. Mustafa Al-Bugha, yang kedua Dr. Muhyi Ad-Din Mistawa. Nah, beliau itu mentahqiq dari kitab Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Imam Nawawi. Nah, ini hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini luar biasa sekali tentang bagaimana penciptaan manusia, tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. An Abi Abdurrahman bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrahman Abdullah. Berarti Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah. Nama beliau berarti Abdullah bin Mas'ud yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya adalah Mas'ud, anaknya adalah Abdurrahman. Taib. Hadis ini anhu qala, bahwasanya beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberitahu tentang kepada kami tentang apa? Wa huwa shadiqul masduq. Sebelum tentangnya, bahwasanya Rasulullah itu shadiqul masduq. Shadiq itu bahwasanya Rasulullah itu benar. Kemudian apa? Masduq, dan beliau itu dibetulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Benarnya Rasulullah itu bukan dari karena beliaunya, tapi apa? Benarnya beliau itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kebenaran Rasulullah itu versinya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dari nama beliau saja itu betul-betul bukan murtajal tapi mangkul. Sungguhnya nama itu pernah kita bahas. Nama itu dibagi menjadi dua. Yang pertama mangkul, yang kedua murtajal. Apa sih murtajal? Kita ambil contoh, Muhammad Faiz. Muhammad artinya terpuji. Faiz diambil kata-kata dari kata faza yafuzu wa huwa faizun. Apa? Orang yang terpuji dan sukses. Itu harapan daripada abah dan umi saya memberi nama saya. Berarti apa? Orang yang terpuji dan sukses. Lain halnya dengan Nabi Muhammad, itu bukan murtajal. Nama Muhammad itu terpuji, bukan harapannya agar supaya Rasulullah itu terpuji. Maknanya Rasulullah itu memang betul-betul terpuji. Nama Muhammad itu mencerminkan dari pribadi beliau. Lain dengan Muhammad Faiz tadi. Kalau Muhammad Faiz harapannya agar terpuji seperti Rasulullah. Tapi Rasulullah betul-betul mencerminkan beliau itu memang terpuji. Nah, di sini juga dikatakan Rasulullah itu memang betul, dan betulnya itu dibetulkan oleh Allah. Maknanya Rasulullah itu betulnya itu versi Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa sekali. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih arba'ina yauman. Sungguhnya penciptaan kalian itu disatukan oleh Allah dalam satu rahim seorang wanita. Nah, fi batni ummih, prosesnya itu kurang lebih 40 hari, satu fase saja. Nanti kita bahas di fase itu. Sebelumnya adalah Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai'. Allah itu mampu atas segala hal, termasuk menciptakan kita dengan kata-kata kun fayakun, langsung jadi. Tapi Allah sengaja ditaruh kita itu ditaruh di rahim seorang wanita, itu tujuannya memuliakan wanita. Sehingga wanita itu kalau hamil itu mulia sekali. Tidak ada makhluk di dunia ini laki-laki tidak bisa kecuali wanita. Maka Allah dalam memuliakan seorang hambanya, seorang wanita itu dijadikan dia hamil. Bahkan Masya Allah ada beberapa riwayat yang mengatakan orang wanita itu kalau hamil siangnya dihitung puasa. Oh, keren sekali toh. Malamnya dihitung qiyamul lail. Wah, itu luar biasa. Tatkala, mohon maaf ini, anaknya sudah keluar dari rahimnya, dari kemaluan seorang wanita itu, maka pada saat itu dihitung nol, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan kemuliaan yang diberikan oleh Allah terhadap seorang wanita.
Makanya kalau wanita cerdas ya sering-sering hamil. Kalau nggak hamil-hamil minta pada suaminya begitu ya. Nah itulah. Tapi hamil ini prosesnya selanjutnya kita membahas di sini apa? Arba'ina yauman nutfah. Fase yang pertama itu fasenya 40 hari. Yaitu apa? Bertemunya nutfah. Nutfah itu sperma bagi seorang laki-laki. Yang kedua adalah sel telur bagi seorang perempuan. Ditemukan itu langsung jadi prosesnya namanya blastosis. Kalau bahasa kedokteran begitu, blastosis. Nah, kalau sudah blastosis, maknanya dia sudah berkembang, maka dia ada fase yang kedua, tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah 40 hari kemudian dia menjadi alaqah. Kemudian yang pertama sperma dengan sel telur ditemukan, kemudian blastosis selama 40 hari, kemudian 40 hari kemudian menjadi proses yang kedua yaitu apa? Alaqah. Alaqah ini maknanya adalah sudah menjadi segumpal darah. Tadinya hanya sperma saja, ini sudah menggumpal darah. Nah, ini belum ada ruhnya. Kemudian apa? Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian mudghah, fase 40 hari selanjutnya atau 40 berarti di fase yang ketiga. Ketiga itu 40 hari. 40 hari ini bagaimana? 40 hari ini apa? Dikatakan menjadi mudghah. Mudghah itu sudah menjadi segumpal daging. Yang pertama sperma dengan sel telur, kemudian segumpal darah menjadi segumpal daging. Ini ada yang sangat luar biasa. Selanjutnya, tsumma yursilu ilaihi malakun fayanfukhu fihi ruh. Pada 40 hari yang ketiga, maka Allah mengutus seorang malaikat untuk mendatangi dan memberikan sesuatu yang sangat spesial namanya ruh. Maka ditiupkan ruh. Maka ada budaya, saya ingat-ingat budaya ada di daerah Jawa, itu namanya neloni. Neloni itu pada dasarnya salah kalau kita memahaminya itu 3 bulan, tidak. Maknanya neloni itu ya 4 bulan kan, tapi maknanya 3 neloni atau 3 kali itu maknanya 3 fase sudah dilewati dan 4 bulan itu termasuk fase neloni itu. Bagaimana kita seharusnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat atau bersyukur. Bersyukurnya dengan cara kita bersedekah atau memberi makan orang lain itu boleh. Bagaimana seorang uminya berwudu, senantiasa bersolawat, mendengarkan janinya tilawatul Quran, boleh dengan MP3 atau uminya sendiri yang ngaji. Ini bagus sekali. Begitu juga abinya, bapaknya senantiasa bermunajat, bertawasul dengan surat-surat yang diafdolkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya suratul Maryam, suratul Luqman dibaca, maka pada saat fase neloni ini jangan sampai enggak. Nah, kenapa fase saat neloni atau 3 kali fase ini? Sebab Allah selain meniupkan ruh, di sini dikatakan wa yu'maru bi arba'ati kalimat bi katbin rizqin wa ajalihin wa amalihin syaqiyyun aw sa'idun. Allah menetapkan 4 hal. Ini sangat penting sekali. 4 hal. Apa saja 4 hal tersebut? Yang pertama adalah rizqihi, yaitu rezekinya seseorang. Nah, tatkala Allah sudah menetapkan, tatkala 40 kali 3 tadi, atau fase neloni kata orang Jawa itu tadi, itu bagaimana? Itu ditiupkan ruh, kemudian apa? Rezekinya ditentukan. Rezeki ini luar biasa. Bahwasanya kita ketahui bersama di sebuah ayat mengatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak terkecuali makhluk Allah yang bernyawa. Dzaba itu arti di kamus adalah hewan melata, tetapi maksud ayat ini adalah dzaba itu bukan hewan melata. Maksudnya tidak terkecuali makhluk Allah yang bernyawa, illa 'alallahi rizquha. Rezekinya sudah dihandle oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah sudah menetapkan rezeki kita pada saat fase neloni tadi atau 40 hari kali 3. Itu ditetapkan rezekinya.